Halo teman ngobrol, selamat datang di konten ngobrol santai. Bisa ditonton sambil ngopi atau bisa juga sambil rebahan. Aku seorang stoik. Sejak setahun yang lalu, aku mencoba menerapkan cara hidup ala stoikisme. Dan hasilnya, aku merasa jauh lebih bahagia. Pikiran jadi semakin fresh, emosi lebih terkontrol, dan yang paling penting, setahun terakhir, aku semakin produktif. Meskipun stoikisme sudah ada sejak 300 tahun yang lalu, atau sekitar 2300 tahun yang lalu, tapi menurutku, filsafat ini masih tetap relevan untuk diterapkan sampai saat ini. Selain itu, filsafat ini juga bisa menjadi pengobatan terapi buat kita semua. Filsafat ini juga fleksibel, relevan buat semua kalangan masyarakat, baik dia pengusaha, penguasa, maupun orang miskin. Baik dia pejabat, DPR, atau semuanya. Buktinya, guru-guru dari aliran filsafat ini bermacam-macam dari berbagai lapisan. Seperti Zeno, seorang pendirinya, yang menjadi gelandangan setelah sebelumnya menjadi hartawan, yang kapalnya tiba-tiba karam di tengah laut pada saat melakukan perjalanan perdagangan. Ada juga Epictetus yang terlahir sebagai seorang budak. Ada juga Marcus Aurelius, seorang kaisar yang bahkan disebut sebagai 5 kaisar terhebat. Filsafat ini juga bisa jadi terapi psikologi, bisa menjadi terapi buat menghilangkan stres. Mengingat hasil survei yang dilakukan oleh INA MHS pada tahun 2018 bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah mental. Dan 1 dari 20 remaja Indonesia atau sekitar 2,45 juta remaja di Indonesia mengalami gangguan mental. Pertanyaannya adalah, kenapa harus stoikisme? Oke, kita akan masuk ke bab pertama tentang stoikisme. Aliran filsafat ini ada sejak 300 tahun sebelum Masehi atau 2300 tahun yang lalu. Didirikan oleh Zeno yang merupakan mantan seorang hartawan. Zeno ini seorang pedagang. Dia asalnya dari Siprus. Pada suatu hari dia melakukan perjalanan perdagangan menuju ke salah satu kota di Yunani. Dia membawa pewarna berwarna ungu. Pewarna ini sangat mahal. Namun nahasnya di tengah perjalanan kapalnya diterjang ombak dan akhirnya tenggelam di tengah laut. Zeno terluntang-lantung di tengah lautan sampai akhirnya dia terdampar di Athena. Sampainya di Athena, Zeno belajar kepada banyak filsuf. Salah satunya Krates, seorang filsuf aliran sinik. Zeno gemar mengajar filsafatnya di bawah sebuah teras di Agora. Nah, dalam bahasa Yunani, teras ini disebut Stoa. Makanya pengikutnya Zeno nanti akan disebut sebagai orang-orang Stoa. Nah, yang paling menarik dari aliran filsafat ini yaitu ajarannya tentang 2 dimensi manusia. Menurut stoikisme, manusia itu punya 2 dimensi. Yang pertama, dimensi internal atau dimensi yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Persepsi, keinginan, dan lain halnya yang menyangkut kepada pikiran itu semua ada di bawah kendali kita. Tindakan. Selanjutnya ada dimensi eksternal, yaitu dimensi yang sepenuhnya tidak bisa kita kendalikan. Seperti tanggapan orang lain, opini orang, perlakuan orang kepada kita, kekayaan, dan kesehatan. Oke, mungkin teman-teman bakal nanya, kenapa kesehatan kok bisa masuk ke dalam dimensi eksternal atau tidak bisa kita kendalikan? Kan kesehatan tergantung kita. Coba gini, diabetes contohnya ya teman-teman. Dia kebanyakan merupakan genetik. Kadang ada orang yang dia sudah berusaha payah buat menjaga pola hidup sehat, menjaga pola makan, tapi ternyata dia sakit. Alasannya satu, gen. Dia mau ngapain gitu kan? Apalagi kekayaan. Kadang ada orang yang berusaha mati-matian, tapi akhirnya ditipu klien atau usahanya tidak berjalan, tidak laku. Menurut stoikisme, kita harus fokus kepada
dimensi internal atau sesuatu yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Karena merupakan suatu hal yang tidak rasional ketika kita malah meletakkan atau kita malah fokus kepada hal yang sama sekali tidak pernah bisa kita kendalikan. Karena pada akhirnya kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Coba misalkan kayak gini, ketika kita malah lebih peduli kepada pandangan orang lain atau kepada opini orang, kita akan hidup dengan gaya yang mereka inginkan. Kita akan selalu merasa terdikte. Mungkin kita nggak sadar bahwa selama ini kita sering hidup di bawah tekanan orang lain atau di bawah kendali orang lain. Kita sering hidup di bawah opini orang. Apalagi di tengah gempuran media massa seperti saat ini. Banyak orang-orang yang karena pengen viral dan sampai melakukan hal yang sangat irasional. Kita sudah tahulah semua itu. Seperti beberapa tahun yang lalu ada sampai orang mandi lumpur. Sebenarnya demi apa? Demi viral. Demi memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, bayangkan jika kita hidup selama 60 tahun, kita hanya fokus kepada untuk memenuhi ekspektasi orang lain, maka kapan kita akan mengekspresi diri kita sendiri? Kita mau hidup seperti ini terus? Enggak kan? Selain itu, ketika kita hidup di bawah tekanan orang lain atau kita hidup dalam dimensi eksternal itu tidak bisa kita jaga. Kita tidak bisa mempertahankannya. Sekuat apapun teman-teman mau mempertahankan dimensi eksternal, dia tetap tidak bisa teman-teman pertahankan. Kenapa? Karena dia tidak ada di bawah kendali kita. Berbeda dengan dimensi internal. Dimensi internal sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Maka, menurut Stoikisme, kita harus meletakkan, kita harus fokus kepada apa yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Tapi bukan berarti Stoikisme mengajarkan kita buat bodoh amat dengan orang lain. Artinya, kita malah tidak mau mendengarkan ucapan orang lain. Enggak. Nah, mungkin sekarang teman-teman enggak terima ya, karena kok bisa gitu. Aku udah belajar mati-matian, tapi ternyata sama dosen malah dikasih nilai merah. Nilai C- atau D. Nah, sebenarnya ada pemikiran baru dari salah seorang guru Stoikisme bahwa ada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi separuh-separuh ya. Aku bahasakan separuh-separuh aja biar gampang. Jadi separuhnya ada di bawah kendali kita dan separuhnya tidak ada di bawah kendali kita. Seperti apa contohnya tadi? Nilai misalkan. Kita udah berusaha mati-matian buat ngerjain tugas. Oke. Belajar, usaha, itu semua ada di bawah kendali kita. Teman-teman bebas, teman-teman mau belajar seperti apapun, semaksimal mungkin, atau malah mau malas-malasan, itu semua tergantung teman-teman. Tapi nilainya, nah itu tergantung keadaan dosen. Bisa jadi kan kita udah belajar mati-matian, tapi ternyata tadi paginya dosen habis memarahi istri gara-gara belanja gak cukup. Akhirnya dia sedang emosi dan ngasih nilai kita merah. Bisa jadi kan? Tapi pada intinya teman-teman, tetap bahwa kita harus fokus kepada apa yang ada di bawah kendali kita. Sebenarnya kayak gini, menurut orang-orang Stoikisme, yang sering buat kita uring-uringan, yang sering membuat kita emosi, yang sering membuat kita merasa gak bahagia, itu bukan dimensi eksternal atau suatu hal, keadaan eksternal yang ada di luar diri kita. Enggak. Kita gak punya uang, itu gak bisa membuat kita gak bahagia. Kita terjebak macet, itu gak bisa membuat kita gak bahagia. Itu bukan penyebab. Tapi yang penyebab sebenarnya adalah pikiran kita. Semuanya karena persepsi. Coba kita balik persepsinya. Contohnya kayak gini. Misalkan teman-teman udah belajar mati-matian, tapi ternyata nggak lulus. Oke, mungkin teman-teman uring-uringan. Padahal aku udah usaha, padahal aku udah belajar dengan sungguh-sungguh, padahal jawabanku udah benar semua. Tapi kenapa nggak dikasih lulus? Nggak ada alfanya lagi. Teman-teman sibuk mikirin itu. Wah, nanti kalau aku gak lulus, aku bakal gak bisa diterima S2, aku gak bisa melanjutkan pendidikan, aku gak bakal dapat beasiswa. Semuanya kan gara-gara pikiran kita. Coba kita balik cara pikirnya. Kita gak lulus misalkan, kita udah belajar mati-matian, terus kita gak lulus. Coba kita balik pikirannya. Oh, mungkin dengan gak lulus ini, aku bisa memperbaiki diri. Aku bisa belajar lebih giat lagi. Karena kalau teman-teman misalkan gak lulus, tapi teman-teman mikir kayak gini, gimana nih, aku nanti gak bisa lulus beasiswa, gak bisa banyak hal misalkan yang dipikirkan, itu gak mungkin mengubah nilai teman-teman jadi lulus. Tapi coba ketika teman-teman gak lulus, teman-teman memperbaiki pikiran, dan kita malah berpikir kayak gini,
ini adalah kesempatan aku buat memperbaiki. Aku janji bahwa tahun depan, semester depan, ketika aku ngulang, aku akan memperbaiki nilai ini dan mendapatkan nilai A. Maka pasti semua masalah akan teratasi. Misalkan juga teman-teman gak punya uang, atau teman-teman habis kecopetan, teman-teman malah marah ke copetnya, sialan si pencopet, dia ngambil uangku. Terus dipikir nanti aku pulangnya makan apa, nanti aku udah gak punya uang. Itu gak mungkin mengubah bahwa uang teman-teman akan kembali. Tapi coba teman-teman pikir bahwa, oh mungkin dengan ini, dengan hilangnya dompetku, aku bisa berusaha lagi. Aku bisa lebih giat, dan ini juga pelajaran ke depannya bahwa aku harus hati-hati. Dan itu jelas lebih bermanfaat daripada teman-teman cuma mikirin hal-hal yang gak berguna kayak seperti tadi. Makanya dalam stoikisme, bahwa sebenarnya dimensi eksternal itu sama sekali tidak bisa mempengaruhi kita. Justru yang mempengaruhi kebahagiaan atau rasa senang kita atau emosi kita, kesedihan, itu semua adalah persepsi teman-teman. Makanya dalam stoikisme kita harus memperbaiki persepsi. Persepsi ini adalah dimensi yang ada di bawah kendali kita, dan kita harus bisa mengontrol itu. Mungkin hanya itu obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.